Halo guys, balik lagi di channel gua Henry GV. Kali ini kita akan mulai belajar investasi saham dari nol ya guys. Karena banyak juga yang mulai bosan nih, yang bilang, "Bang, coba lebih dalamin tentang investasi saham, reksadana, peer-to-peer lending dan lain-lain." Nah, tapi untuk kali ini kita akan mulai dari investasi saham dulu ya guys. Nanti kita lanjut ke investasi lainnya biar lebih detail. Nah, karena sebelumnya gue juga sering banget ngebahas tentang kripto, ya kan, forex, dan lain-lain ya. Tapi kalau saham mungkin secara singkat-singkat aja. Nah, ini gue mau jelasin secara detail ya. Karena forex dan kripto udah gue jelasin, kalian bisa tonton di playlist YouTube gue, di situ ada. Nah, kalau kalian masih bingung, agak bingung bang videonya kayak acak-acakan, sebenarnya udah gue rapiin itu di playlist. Tapi kalau kalian menurut kalian masih kayak membingungkan, bisa langsung masuk ke grup gue gratis ya, nggak ada tanpa biaya. Di situ ada panduan belajarnya biar kalian tuh ngerti alur-alurnya dan cepet paham. Tapi disclaimer sebelumnya, pokoknya semua video yang gue share itu semuanya itu hanya sekedar info. Kalau dari video gue ada baiknya, kalian ambil sisi baiknya. Kalau ada sisi buruknya, kalian buang aja buruk. Kalau menurut kalian video gue semua itu buruk, sekalian skip, jangan ditonton. Itu aja yang dari gue. Karena gue juga pernah kehilangan uang atau pernah ngerasain rugi ya dalam berinvestasi trading awal-awal ya guys. Itu pasti rugi kalau kalian tanya ke gue. Kalau investasi pertama, kalau kalian baru nyoba, itu dipastikan kalian bakal rugi guys. Nggak akan langsung tiba-tiba kalian, ya mungkin ada kali kayak tahu-tahu untung. Nah, itu biasa untung-untungan ya. Tapi kalau kalian udah cepat memahami, belajar dan lain-lain, ya kalian udah gampang banget buat nyerap. Oke, kita lanjut aja ya guys. Jadi segitu yang bisa gue kasih tahu tentang resikonya, salah satunya. Nah, dimulai dari mana sih ketika kita mau belajar investasi saham dari nol ini? Yang pertama kalian harus tahu broker ya. Sebenarnya ada kayak broker, sekuritas ya. Tapi karena di sini gue pengen nyampainnya secara mudah, gampang, dan gak mau ya. Gue juga bukan orang pintar-pintar amat kok. Yang penting kita paham cara gunainnya ya. Yang penting kita paham cara menganalisanya, gimana kita paham, biar paham sama kerugiannya, sama keuntungannya. Jadi di sini kalau secara di Google, kalian bisa cari di Google banyak juga. Jadi broker itu kayak individu perusahaan yang berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara kita ini pembeli dan penjual aset. Contohnya kayak kita mau beli saham ya, kita harus punya tempatnya dulu dong. Nggak mungkin kita langsung kayak tiba-tiba kocok-kocok datang ke perusahaan kayak BCA mau beli saham. Itu sebenarnya bisa, cuman agak ada kayak persyaratan tertentu yang belum gue pahami. Gue juga belum pernah beli langsung ke BCA gitu, maksud gue langsung tiba-tiba datang. Oke. Nah, jadi pakai, kan sekarang zaman era teknologi, zaman eranya aplikasi ya. Jadi zaman eranya aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membeli beberapa aset saham. Oke, nah jadi gue akan sampaikan broker itu kalau menurut gue, pandangan gue aja ya, yaitu sebuah aplikasi wadah tempat untuk kita menaruh uang kita, lalu ya untuk deposit nih ya. Lalu dengan aplikasi itu dan kita udah deposit uang itu, kita membeli suatu aset saham yang berada di atau disediakan oleh aplikasi itu, wadah itu. Nah, seperti itu ada banyak ya saham yang contohnya kayak BCA. Oke. Apalagi BBRI ya. BBRI. Nah, kalau BCA kan BBCA ya, itunya nama BCA ini nama sahamnya itu beda-beda ya. Kalau BCA biasa BBCA. Jadi banyak banget, pokoknya banyak banget. Kalian bisa cek sendiri di aplikasinya. Nah, jadi itu dulu. Kalian benar-benar harus cari aplikasi. Karena aplikasi sekarang udah banyak. Kalian tinggal searching aja di Google, di YouTube ya. Aplikasi untuk beli saham. Nggak usah kayak broker untuk beli. Itu kayak agak, untuk pencariannya agak sedikit ribet. Mending kayak yang bilang aplikasi. Itu. Dan daftarnya itu biasanya, daftarnya itu dia pakai data diri, daftar ya, pakai kayak KTP dan lain-lain ya, KTP, terus apa lagi, yang lengkap pokoknya kayak alamat rumah, pokoknya nomor telepon, email dan lain-lain. Pokoknya kalian bisa cek sendiri situ tuh. Ya, ini daftar diri.
Jadi berarti kalau KTP, yang punya KTP harus punya di atas harus 17 tahun umurnya. Ya, kalau di bawah itu gimana? Aduh, gue nggak menyarankan untuk kalian. Untuk belajar nggak apa-apa. Dan banyak banget yang bilang harus pakai KTP orang tua, nggak apa-apa. Jujur sih, sebenarnya bukan nggak apa-apa atau masalah boleh enggaknya ya. Benar, sebenarnya boleh-boleh aja. Cuman itu agak apa sih namanya? Kalau gue pakai KTP orang lain itu kayak aduh, pokoknya ada alasan tersendiri yang gue nggak mau, karena investasi ini menggunakan uang ya guys. Uang itu sangat-sangat riskan menurut gue, karena takutnya jadi bermasalah ke depannya untuk kalian. Kalau gue lebih suka ibaratnya kalau trading investasi harus pakai data diri gue sendiri nih guys. Kenapa? Uang pun gue pakai uang gue sendiri, apalagi gue menghasilkannya juga dari bukan hal mudah, dari kerja, entah dari dapat penghasilan dari sana sini, gue investasikan. Jadi kalau rugi pun gue akan ngelibatin diri gue sendiri, nggak mau ngelibatin orang lain gitu. Ibaratnya begitu guys. Gue takutnya kalian kalau kalian pakai data KTP orang tua, misalkan punya penghasilan tapi belum tentu imbang, dan kalian belum tahu cara menahan diri, ketika rugi kalian malah pakai uang orang lain, itu salah banget, salah besar. Mending kalau gue jadi kalian, mending stop untuk investasi kalau gitu. Oke, itu yang bisa gue kasih tahu kalian. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini yang biasanya kita gunakan untuk bisa daftar di aplikasi. Nah, lalu pasti banyak yang nanya, "Bang, aplikasi seperti apa sih atau broker yang bisa kita pakai yang bagus?" Nah, sebelum itu kita bahas yang kedua. Nih. Kita bahas yang kedua ini. Nih. Pastikan yang sudah berizin resmi ya guys, dan titik-titik. Banyak sih ya. Maksudnya pastikan aplikasi atau broker yang kalian gunakan itu udah berizin resmi di Indonesia. Tahu sendiri lah ya guys, zaman banyak banget orang-orang yang orang-orang yang memanfaatkan keadaan, entah itu memanfaatkan berita dan lain-lain untuk mendapat keuntungan pribadinya dengan menggunakan segala cara. Ya mau salah mau benar itu dia gunain. Jadi kalau kalian mau benar-benar aman, pastikan udah resmi ya. Biasanya nih ya, ini setahu gue investasi itu ada kayak dari resmi ini, salah satu aja nih, dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan yang pertama, yang kedua Bapepti, yang ketiga itu Kominfo. Biasanya tuh ada 3 itu. Tapi pilih salah satu ya, karena karena beda-beda. Aplikasi saham, aplikasi kripto, forex itu beda-beda resminya kayak gimana. Pokoknya ada 3 pengawas nih, 3 resmi ibaratnya. Kalau udah masuk ke diperiksa oleh 3 lembaga ini ya, kalau menurut gua aman dalam artian bukan aman untuk kalian kayak nggak akan ada masalah ke depannya. Maksudnya aman dalam kalian untuk menggunakan aplikasi itu di Indonesia. Nggak harus ada kayak terlibat, wah aplikasinya berbentuk judi dan lain-lain, itu enggak. Jadi makanya lebih baik pilih itu dulu ya guys ya, yang resmi dulu di Indonesia, karena tahu sendiri kita jangan terlalu melawan hukum, karena ini tentang uang pokoknya. Ini yang kedua. Nah, jadi udah ketahuan nih, kalian pilih aplikasinya. Nah, aplikasinya apa aja sih bang? Contohnya seperti apa? Oke, ini gue yang pakai gue sendiri ya, jangan gue nggak promo loh. Jadi menurut gue dari berbagai coba, ada yang namanya Stockbit ya. Taulah Stockbit, pasti kalian udah tahu, yang udah saat ini gabung sama Bibit yang reksadana itu, yang warnanya aplikasinya hitam tapi dalamnya itu warnanya hijau-hijau warnanya. Gue pakai Stockbit dan ini juga udah resmi di Indonesia ya, makanya gue pakai ini. Bukan buat trading, belum buat trading untuk saat ini, karena tahu sendiri gue pusing banget trading di Stockbit ya. Yang kedua nanti gue jelasin lebih dalam. Ada Stockbit. Nah, di Stockbit ini kita bisa beli dan trading sebenarnya. Kenapa sih bang lu lebih suka di Stockbit? Sebenarnya banyak sih. Ada Mirai ada satu, pokoknya ada ini. Ntar gue jelasin satu-satu. Ada Mirai dan ada namanya Ajaib yang sekarang lagi tren-trennya nih. Pokoknya antara 2 ini nih udah lagi tren-trennya, Stockbit, Ajaib nih. Apalagi Ajaib ya, gue lihat juga lagi rame-ramenya. Nah, gue pakai Stockbit dan Ajaib. Sebenarnya gue pakai 2 untuk investasi saham, beli saham. Nah, pastikan aplikasinya ini udah 3-3-nya ini udah nih
pastikan aplikasi ini ya, sudah terverifikasi resmi. Oke, itu yang pasti. Nah, terus gimana ke depannya? Jadi kalian coba dulu pilih. Ya, gue nggak maksa kalian mau pilih di Stockbit, Mirai, Ajaib. Ya, karena ilmu yang gue akan bagikan nanti, teknikalnya itu sama aja. Mau kalian di aplikasi manapun tetap sama. Pakai caranya, ilmunya belajar sama aja. Jadi nggak pengaruh ya guys. Karena lebih ke keperluan pribadi aja. Kalau aplikasi ini selalu ada kekurangannya. Karena Stockbit, Mirai, Ajaib itu ada kelebihan dan kekurangannya. Nanti kita bahas lagi secara dalam ya, aplikasi ya. Banyak banget sih sebenarnya aplikasi, tapi kita nggak mungkin kan semuanya kita bahas. Karena yang panjang ini aja udah 11 menit tuh guys, oke? Pokoknya dari situ kita udah tahu nih bayang-bayangnya. Kalian pilih, pertama pilih broker atau aplikasi yang mau kalian gunakan ya, yang secaman kalian aja. Kedua, pastikan untuk berizin ya, udah berizin resmi. Dan pasti daftarnya pakai KTP nih, nomor telepon, email. Nah, nanti kita bahas lagi kekurangan, kelebihan ini. Nah, apalagi secara singkat. Oke, mungkin cukup sampai sini aja dulu ya. Jadi kalian pahami itu dulu ya. Nanti kita lanjut ke part kedua. Kalau kalian ngerasa ketinggalan ke depannya videonya, kalian bisa cek playlist gue. Di situ udah lengkap tentang investasi saham. Pokoknya ke depannya nanti gue akan bahas gimana caranya mencari uang di internet. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.